Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tatap muka di sini bisa bertemu bersama. Mungkin dalam acara ini adik-adik semuanya belum tahu apa itu ekoenzim ya. Ada yang tahu nggak ekoenzim? Belum ya? Iya belum. Sebelum saya menginjak acara, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya itu Dani Andaningsih, biasa disebut Ibu Dani. Alamat saya berada di Perumnas Giling Pamolokan. Adik-adik, apa itu ekoenzim? Kan tidak tahu ya. Mengapa harus dengan ekoenzim? Ya, saya akan dan apa dan manfaat ekoenzim. Mungkin adik-adik jangan ngomong dulu ya, dengarkan dulu ya. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan fermentasi selama 3 bulan limbah sampah atau limbah atau sampah ya, buah dan sayur yang yang difermentasi dengan gula Jawa dan air ya. Tolong diingat, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi dicatat yang dulu. Apa itu ekoenzim? Fermentasi sampah atau limbah buah dan sayur yang difermentasi dengan gula Jawa dan air selama 3 bulan ya. Mengapa dengan ekoenzim? Mengapa dengan ekoenzim? Karena intinya itu biar kita itu tidak membuang sampah di TPA, di tempat pembuangan akhir, yang akan mengakibatkan pembusukan di sana dan akan menjadi sarang penyakit ya. Benar kan? Kalau sampahnya dibuang di tempat sampah itu apa enggak membusuk enggak? Iya, aromanya bau enggak? Kalau sudah bau akan mengakibatkan sarang penyakit ya. Iya. Itu makanya diharuskan mengolah sampah ya. Siapa yang biasa membuat sampah itu? Ayo. Yang paling banyak membuang sampah yaitu mama-mama kalian ya, mama-mama kalian yang sering membuat sampah dari pasar ke dapur ya. Nah itu, jadi biar diolah di dapurnya, jangan dibuang ke luar ya, utamanya sampah sayur dan buah ya, yang mana sayurnya itu tidak boleh yang busuk. Sayur yang tidak boleh yang busuk. Terus buahnya juga tidak boleh yang busuk. Kulit-kulit buah seperti jeruk, kulitnya timun, kalau sudah tidak diperlukan kan akan ke TPA nanti akhirnya ya. Nah, biar tidak ke TPA, nanti saya ajarin untuk membuat ekoenzim. Ya, itu sampah yang tidak boleh dibuat ekoenzim itu yang keras. Seperti apa ya? Yang keras.
Durian. Iya, keras enggak itu durian? Keras. Nangka juga enggak boleh karena bergetah, ya. Jadi enggak boleh. Kelapa enggak boleh karena berminyak. Ya. Kalau kulit kelapa itu kalau dikupas ada minyaknya itu. Tidak boleh dijadikan ekoenzim. Karena membuat ekoenzim itu untuk bergetah tidak boleh, berminyak tidak boleh. Ya. Jadi untuk sampah yang lainnya silahkan boleh. Kalau punya timun ya, misalnya ada yang jualan rujak di rumah itu dikumpulin. Ya, jualan rujak itu bisa. Terus ada pisang misalnya, konsumsi pisang gitu ya, itu juga bisa kulitnya itu. Kalau isinya emang kan ya dimakan. Tapi kalau sudah punya mamanya punya apa namanya sayur kayak apa namanya itu yang wortel misalnya ya, wortel itu kan tidak memasak ya misalnya, tapi kan tidak busuk karena ada di dalam kulkas ya, itu sudah lembek itu bisa, tapi tidak busuk, itu bisa. Kayak timun sudah menguning, sudah menjadi gabus itu ya, itu juga bisa dibuat ekoenzim. Jadi intinya ekoenzim itu adalah dibuatnya dari bahan organik. Tahu nggak bahan organik? Apa? Sampah organik itu apa? Sampah basah ya. Sampah organik itu adalah sampah basah ya. Ya. Kalau daun itu tidak bisa dibuat ini ekoenzim. Kalau daun masuknya ke komposter. Tahu komposter enggak? Tahu ya? Iya. Oh belum tahu. Tempatnya kompos, ya. Komposter itu wadahnya kompos, ya. Jadi ditaruh ke sana. Nanti yang tidak mendengarkan tidak bisa menjawab. Iya. Itu akan difermentasi dengan hitungan 1:3:10. 1:3:10. Ya. Satunya itu apa? Molase. Molase itu tetes tebu atau gula Jawa, ya. Gula Jawa karena di sini susah tetes tebu, jadi saya ganti dengan gula Jawa. Kalau gula pasir boleh enggak, Bu? Boleh. Tapi tidak direkomendasikan untuk itu. Boleh gula pasir, tapi tidak direkomendasikan. Karena apa? Gula pasir mahal. Jadi kita diupayakan untuk memakai tetes tebu. Karena apa? Biar limbah daripada tetes tebu itu tidak ke laut, tidak dibuang ke laut. Berhubung di Sumenep ini tidak ada ya, jadi dipakai gula Jawa karena di sini gula Jawa tempatnya. Itu difermentasinya selama 3 bulan dengan campuran air, ya. Airnya itu tidak boleh berkapurit. Jadi intinya tidak ada kapurit di dalam air. Jadi airnya harus pakai tetes itu apa namanya? Bukan AC, bisa. Air sumur bisa. Air PET juga bisa, tapi diendapkan selama 2 hari. Jadi kalau mau buat ekoenzim ini, airnya itu diendapkan dulu 2 hari sebelum. Kalau nggak yang lain-lain nggak punya, kalau nggak punya AC. Kalau punya AC silahkan bisa dipakai langsung.
itu tidak boleh, penyimpanannya nanti tidak boleh kena sinar matahari langsung, jadi tidak boleh. Terus yang kedua, tidak boleh ditaruh di bawahnya wifi, ya, penyimpanannya nanti kalau sudah dibuat. Yang ketiga, tidak boleh ditaruh di dekatnya WC, ya. Ya nanti hasilnya akan mungkin akan membuat berubah kepada ininya ya, nya ya. Dan satu lagi, kalau membuat ekoenzim itu harus happy, harus senang, tidak ada merengutnya, tidak ada hati yang galau. Jadi tidak boleh. Sama dengan membuat tape. Jadi memang ini sangat-sangat rentan. Karena apa? Manfaatnya sangat luar biasa. Membuat ekoenzim sangat luar biasa manfaatnya. Satu, manfaat daripada ekoenzim untuk tanah, untuk air, untuk kesehatan P3K, untuk kecantikan, untuk tanaman, ya, untuk udara. Jadi manfaatnya segudang, katanya 1001 manfaat. Emang kalau tidak membuang, karena apa? Di samping kita itu tidak mengotori TPA, kita punya manfaat yang sangat berguna daripada ini. Hanya apa ya? Kita itu membuat itu hanya murah sekali, tidak mahal. Dan ini adik-adik kalau mandi, kalau pakai sampo itu kan semuanya ada kimia ya, pakai kimia sintetis kan itu. Kalau ini aman, ini menetralkan daripada kimia-kimia yang biasa dipakai adik-adik. Manfaatnya itu bisa gatal ini. Inilah penampakan daripada ekoenzim yang sudah dipanen selama 3 bulan, ya. Kita fermentasikan selama 3 bulan. Nah, ini hasil daripada fermentasi itu tadi. Dan ini yang banyak manfaatnya ini, ya. Untuk udara itu disemprot-semprotkan, ya. Ada perbandingannya 1 mili atau 1 tutup ini dengan 1 liter air apapun boleh, air apapun boleh kalau sudah jadi seperti ini. Tapi kalau membuat tidak boleh sembarangan air. Hanya hitungannya ini, itu disemprot-semprotkan, ini akan menjadi disinfektan. Kayak kemarin itu waktu ada corona itu ya, ini yang disemprot-semprotkan ini, zona hitam disemprot-semprotkan pakai ini. Di mana-mana dengan PMI itu sudah ekoenzim sudah bergabung, cuman di Sumeneb masih belum, ya. Terus untuk udara sudah ya, paham ya? Ya. Sekarang untuk tanah ya, bagi kalau punya lahan yang sudah tidak bisa ditanami, silahkan diaplikasikan dengan ini, akan menggemburkan tanah dan siap ditanami lagi. Kalau sudah tanahnya gembur dengan ini, apalagi untuk tanamannya kalau disiram ini, pasti bisa
bisa akan membuat tanaman itu daunnya tebal, hijau, buahnya lebat. Ya. Terus untuk ini air. Untuk air ini bagi yang punya air yang keruh, ya, bagi yang punya air keruh tidak bisa dimanfaatkan, silahkan diberi ini, disiram dengan ekoenzim, dibiarkan, airnya akan bening kembali, abunya akan mengendap, bisa dipakai kembali. Seperti gempa yang kemarin di NTT, itu sumurnya kena gempa, ini apa namanya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, sama penggiat ekoenzim disiram semalam, paginya alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan lagi. Kayak gunung kemarin yang itu yang di apa meletus itu ya Bapak ya, ada banyak luka itu, banyak luka karena terbakar. Ekoenzim Surabaya, ekoenzim Sampang mengirim nya ke lokasi untuk menyembuhkan lukanya, untuk gatal-gatal itu. Alhamdulillah dengan ekoenzim bisa teratasi. Ya memang dari Allah semuanya ya, cuman jalannya lebih cepat daripada obat-obat yang diinikan. Terus untuk tanaman ini aplikasinya itu satu tutup ini dengan 1 liter air, bisa disemprotkan ke tanamannya di bawah itu, di atasnya pot-pot misalnya itu disiram-siramkan. Kalau untuk hamanya itu ada kutu hitam, ada kutu putih, ya kan? Itu perbandingannya 1 tutup ini atau 1 mili dengan 300 mili atau 400 itu disemprot-semprotkan ke hamanya. Ya. Terus berikutnya itu ini ya lagi adik-adik. Ini tidak diminum karena dari apa? Dari kulit ya, dari sampahnya. Yang diminum ada lagi fermentasi selama 1 tahun yang diminum. Itu untuk mendetoks dari dalam. Itu 1 tahun. Itu bahannya bukan kulitnya, tapi buah-buah aslinya, dan tidak ada sayur di situ. Bukan gula Jawa tapi madu. Dan bukan air biasa tapi air yang siap diminum. Itu yang dipakai dengan fermentasi 1 tahun. Saya juga buat di rumah. Saya sudah panen. Itu juga sudah dibagi-bagi. Itu untuk mendetoks dari dalam. Apakah ini bisa untuk mendetoks dari luar? Bisa sekali, bisa banget. Caranya bagaimana Ibu? Untuk mendetoks dari luar, agar kita itu sehat, kita itu ingin capek ya, di rumah letih, atau habis sakit ya, kita punya bengkak kaki ya, bengkak habis melahirkan, bengkak itu bisa diaplikasikan dengan mendetoks. Yaitu caranya, ambillah sekitar berapa ya itu, sekitar segini nih ya, ini itu dengan air air hangat sekitar mata kaki sini, air hangat, kita rendam selama setengah jam. Air hangat diberikan itu 250 mili ya,
250 mili, mungkin 250 mili itu satu segini, bukan yang kecil ya. Itu direndamkan, ditutupi anduk ya, tapi tidak boleh memakai HP, tidak boleh memegang HP. Kita lihat TV nggak masalah, kalau malam itu ya, bila TV, tapi jangan megang itu kalau lagi mendetok. Setelah itu ditutupi handuk atau selimut biar angetnya tetap di situ selama setengah jam. Itu manfaatnya sangat bagus sekali. Yang namanya capek hilang, yang namanya bengkak itu hilang ya. Mungkin nanti adik-adik bisa menyampaikan ke mama-mamanya di rumah ya. Kalau mendengarkan nanti bisa menyampaikan di rumah. Kalau gosip sendiri, insya Allah tidak akan tahu menjawab ya. Ya. Jadi ini kayaknya berdiskusi sendiri. Saya berdiskusi, adik-adik juga berdiskusi ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tidak akan bisa menjawab ya. Jadi nanti penyimpanannya itu saya ulang lagi nanti ya, dipertanyakan nanti, makanya dicatat. Sudah tadi untuk kesehatan, kalau luka ya, luka langsung aja diberi ininya. Memang perih tapi cepat menutup. Ini cepat kering, iya. Perih tapi cepat kering. Tuh. Kalau untuk ini juga bisa dibuat bantal. Bisa dibuat bantal. Ini yang dibuat bantal ampas daripada ekoenzim. Jadi buah-buah yang tadi setelah disaring jadi ini, itu ada ampasnya di bawah. Jadi itu diwadahi dengan plastik, itu bisa untuk bantal kita. Kita pusing, kita kena asam urat misalnya, atau kena kolesterol, itu bisa dibuat bantal. Itu manfaat. Di beras ada kapang-kapang itu ya. Tahu kapang nggak? Tahu. Bisa dikasih ini, nggak mau. Kapangnya nggak mau. Ini juga mempermudah kerja mama-mama kalian. Kok bisa, Bu? Bisa banget. Dan juga bisa mengurangi belanja mama-mama. Wah, luar biasa Ibu. Kok bisa ya? Iya, bisa. Kalau cuci piring, memang ini tidak berbusa. Kalau cuci piring dengan menambah ini, karena tidak berbusa, perbandingannya 1:1. Jadi satu tutup ini ditambah satu tutup sunlight, iya, sisanya air segininya. Ini kan akan lama kan dipakainya. Jadi itu sudah mengurangi daripada belanjanya mama yang biasanya 1 bulan menghabiskan sekian banyaknya mama lemon atau sunlight. Dengan ditambah ini dan ditambah air, otomatis kan sudah mengurangi ya belanja beli itu. Itu hasilnya kesep. Iya. Yang kedua, mama ngepel ya. Tidak usah belanja pakai itu lagi. Pakai superpel ya. Pakai ini saja. Jadi airnya dikasih ini 2 atau 3. Tutupnya ini. Dibuat ngepel setiap hari, hasilnya sudah keset, semut nggak mau, kecoa nggak mau ya. Iya, pokoknya serangga akan melarikan diri kalau sering mengepel dengan ekoenzim. Kalau di ruangan ini sering disemprot dengan ekoenzim, hawanya
hawanya segar, ya, hawanya segar, bakterinya hilang. Terus manfaatnya lagi, ini untuk kecantikan mama-mama, bisa kecantikan. Gosok gigi, pakai ini, sariawan pun tidak mau, ya, sariawan tidak mau. Kita itu bebas dari sariawan kalau terbiasa memakai ini. Saya juga pakai. Caranya hanya dengan hitungan satu tutup ini lagi. Diambilkan satu wadah gini untuk kumur-kumur, satu gelas. Gosok giginya itu ditaruh di atasnya, diambil ini satu tutup, dimasukkan ke sini, terus digosok-gosokkan dulu kita, terus dikumur dengan ini, ya. Ini aromanya memang fermentasi itu asam, tidak bau, tapi kecut kayak cuka. Nah, kalau adik-adik beli rujak, apa bedanya dengan ini? Iya kan? Adik-adik kalau beli rujak kan ada asam-asamnya juga, ya kan? Iya. Dan ini tidak ada kadaluarsanya, tidak ada jumlah tahunnya, jadi tidak kadaluarsa, bisa dipakai kapanpun. Untuk membersihkan kompor-kompor itu, ini mengangkat minyak, ya, mengangkat minyak dengan mudahnya. Terus untuk mencuci pakaian, untuk ini juga banyak manfaatnya. Jadi mama-mama kalian itu akan mengurangi daripada biaya pengeluaran, hemat, iya kan? Ini tahu nggak apa ini? Antis, ya. Kegunaannya untuk apa? Untuk tangan, ya. Siapa yang berani untuk muka? Berani? Semprot di wajah? Berani nggak? Ini ada kimianya, nak. Ini berbahaya kalau untuk wajah, ya. Tapi ibu bikin yang serba guna, ya. Ini selain untuk tangan, ya. Ini selain untuk tangan, ini juga bisa untuk wajah, ya. Ini air segini, ya, air. Tapi ibu tetesi 3 tetes ini saja. Tapi ini bisa untuk semprot wajah. Saya berani. Ini untuk ruangan juga bisa, ya. Kita menetralisir daripada, ya, kuman-kuman di sekitar kita. Kita ini untuk pelembab, ya. Di tangan juga bisa disemprotkan. Nah, kalau tadi ya janganlah, itu kimia, ya. Kalau ini aman, tidak ada kimianya, ya. Silakan ini dicoba. Kalau ini boleh, kalau dicoba. Ini saya tanyakan, dingin nggak? Dingin. Nanti setelah meresap, pegang, lembut enggak? Akan lembut. Iya, coba ini.
Dingin enggak? Dingin ya. Ekoenzim itu dingin anak-anak ya. Ampasnya ekoenzim itu jangan dibuang. Kalau di blender kita masukkan ke WC, itu akan memperlancar WC-nya yang di sana mampet-mampet. Itu ya. Kalau membuat ekoenzim itu di situ ada jamurnya nanti. Setelah berapa minggu kelihatan ada putih-putih. Jangan bilang jijik. Itu adalah jamur ekoenzim atau Pitera. Dan jamur ini bisa diambil nanti aplikasikan ke wajah untuk menghilangkan jerawat, ya, menghilangkan hitam-hitam di wajah. Iya, bukan di bawah mata, nah, di semua wajah. Dan nah, ini ekoenzim ini manfaatnya sangat luar biasa. Saya buat apa ini, Bu? Ini sabun yang saya buat untuk sabun kecantikan dan sabun kesehatan. Ini dedek bayi pun bisa memakai ini. Yang ruam-ruam popok itu bisa diberi ini. Ini untuk wajah, untuk kecantikan, untuk mama-mama. Ini saya buat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini juga tidak boleh kena sinar matahari penyimpanannya ya. Tidak boleh kena sinar matahari langsung. Taruh aja di ruang-ruang terbuka seperti ini, taruh yang jauh dari jangkauan anak-anak kecil, takut diminum. Itu aja. Soalnya kalau mau minum ini bahaya. Ada ininya, perbandingannya masalahnya. Ini juga bisa ditaruh di kamar mandi, di airnya untuk menjaga air. Iya. Sudah? Paham? Sekarang sebelum saya praktek, saya tanyakan dulu. Saya ingin nanti 5 pertanyaan. Yang dapat menjawab pertanyaan saya, nanti saya kasih ekoenzim. Ya. Siap enggak bertanya? Sebelum saya buka pertanyaan, saya buka dulu pertanyaan kalian untuk Ibu. Silakan. Ada yang belum yang mau bertanya, monggo. Berdiri aja, berdiri. Saya tidak bertanya harga karena tidak berdagang di sini. Ya. Ayo yang mau bertanya yang lain aja. Yang apa yang jadi ini tadi? Sebutkan namanya dulu. Ilvan. Ivan, kelas berapa? 7E. 7E. Iya, silahkan bertanya. Bisa dijadiin sampo nggak, Bu? Sampo? Oh, bisa. Kayak gimana? Bagus, pertanyaan bagus. Caranya sampo, ambil aja ini satu, tetap perbandingan 1:1. Satu tutup sampo ini dan satu tutup sampo ini ditambah air, ya, ditambah air sedikit lah, atau 5 tutupnya, ya. Pokoknya secukupnya rambut kita, ya. Itu bisa. Hasilnya ketombe tidak mau, ya, rambut mengembang halus, ya, itu. Makasih, Bu. Iya, oke. Lagi cewek ayo yang mau, oke, ke depan. Iya, itu bapaknya dari dulu.
Iya. Dari kelas 7G. Iya. Kalau dipakai itu najis gak Bu? Najis enggak? Alhamdulillah tidak. Iya. Tidak najis ya. Karena kita membuatnya memang steril. Ya, tidak sembarangan. Jadi membuatnya tangan kita tidak ini wadah dan tangan bersih. Bahan juga steril. Jadi tidak najis. Kalau najis, saya duluan yang pakai. Iya, saya di rumah aplikasikan EE semua. Lagi. Iya. Sini. Sobat 7C. Pertanyaan saya, bisa dibantu membersihkan kandang yang peliharaannya? Bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Monggo duduk. Silakan. Saya lupa untuk menerangkan ke situ. Alhamdulillah ganteng ini ya. Iya. Saya di rumah juga punya hewan peliharaan. Ada kelinci. Ya. Ya. Dan barusan ekoenzim ini saya banyak para peternak sapi ke rumah. Ya, ke rumah inginkan ekoenzim saya. Untuk apa? Karena barusan ada wabah mulut dan kaki di sapi ya. Itu luka langsung bengkak, sapinya tidak mau makan. Nah, saya aplikasikan ini, saya pelajari itu orang yang datang ke rumah itu, peternak itu. Silahkan Bapak bersihkan dulu itu lukanya. Yang namanya sapi itu di mana lukanya, bersihkan dulu dengan air hangat. Setelah itu, setelah bersih, silakan langsung diberi ekoenzim murninya. Iya, ini ekoenzim murni namanya ya, belum tercampur air. Disilakan di ini. Alhamdulillah. Nah, terus badan-badannya itu silakan disemprot dengan campuran air 1:400, itu disemprotkan ke seluruh badan daripada si sapi. Terus yang nama kandangnya itu 1:1000. Jadi disemprotkan di seluruh kandang itu. Sapinya yang kena sakit itu dipisah. Jangan digabung dengan yang lain yang tidak sakit. Makanan rumputnya dicuci dengan direndemin ini. Direndamkan 2 dengan air, 2 tutup itu atau dengan direndamkan di situ. Bisa untuk jadi pakannya sapinya. Itu bisa. Dan kelinci saya di rumah 2 kali seminggu mandinya pakai ini. Saya mandikan kelinci-kelinci saya di rumah. Setelah itu air bekas mandinya tidak dibuang sembarangan. Saya siramkan ke kandangnya. Jadi kandangnya itu bersih. Tidak ada penyakit-penyakit di situ. Iya. Yeah. Jadi disiram-siramkan setelah dijadikan mandinya, kandangnya saya siram-siramkan. Iya. Mungkin ada lagi? Sudah? Tidak ada ya? Sekarang saya yang mau bertanya. Saya mau mengetes apakah materi-materi saya itu tadi masuk enggak? Masuk ya? Tapi saya tidak banyak, hanya 5 orang saja. Yang pertama,
Saya memilih yang berdiri. Silakan untuk menjawab. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan fermentasi dari sampah, buah, dan sayur yang difermentasi selama 3 bulan dengan gula jawa dan air. Sebentar ya, saya tidak mau dengan catatan. Yang lain, saya tidak mau dengan catatan. Yang lain, iya masnya. Saya tidak mau pegang catatan. Karena ini ekoenzimnya ini mahal. Iya. Ekoenzim adalah fermentasi limbah dari fermentasi dari limbah sampah, dari limbah buah, sayur. Yang lain kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menghafal. Saya ulang ya. Ekoenzim adalah cairan fermentasi dari limbah atau sampah kulit dan buah yang dicampur dengan gula jawa dan air, difermentasi selama 3 bulan. Ayo. Sudah? Gak ada? Kalau tidak ada nanti buat mbak-mbak ini. Ayo, jawab. Jawab. Ekoenzim adalah dibuat dari limbah sampah, buah-buahan, sayur yang dicampur dengan gula jawa dan dicampur air selama 3 bulan. Sudah, yang kedua. Penyimpanan daripada ekoenzim nanti ada 3. Ayo. Itu mbak-mbak yang belakang. Penyimpanannya setelah membuat ekoenzim yang sudah jalan. Mbak yang di belakang, penyimpanannya di mana dan di mana? Bagaimana? Tidak boleh langsung terkena sinar matahari sama nggak boleh di dekatnya wifi sama WC. Ya, bagus. Sini. Kasihlah jalan, kasih. Ya, lewat depan. Oke. Semoga bermanfaat ya, diaplikasikan di rumah, kasihkan mama tapi jelaskan dulu ke mama ya.
Oke. Satu lagi pertanyaan dari saya. Saya bertanya manfaat umum ya, manfaat umum, tidak manfaat yang tadi banyak enggak ya, manfaat umum, ya, manfaat umum, ya, yang ada di sini, manfaat umum ini, yang saya sebutkan tadi untuk ini ya, untuk ini. Sebentar. Tadi putra ya, saya inginkan putra yang di sini. Yuk, kamu. Yang manfaatnya apa? Enggak. Ya, oke. Sudah. Ini. Yuk. Manfaatnya ada 4 kotak, Kun. Ayo. Enggak ya? Ayo sudah ini. Oh, udah bisa 4. 4. Iya. Untuk tanah, untuk tanaman, untuk air, untuk udara. Ya, sudah. Oke. Ya, ini semoga bermanfaat ya. Oke. Sekarang kita praktek membuat ekoenzim. Tolong Ibu Guru, saya minta 2 orang perwakilan dari Putri, 2 orang perwakilan dari Putra.